Orang sakit yang tidak mampu berpuasa apakah membayar fidyah atau mengqadha? Sekarang kita lihat, orang yang sakit ada dua keadaan. Yang pertama, ada orang sakit yang sudah tidak diharapkan sembuhnya sama sekali, mungkin karena lanjut usia. Yang kedua, ada orang sakit yang sembuhnya masih diharapkan. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Yang pertama, orang sakit yang sembuhnya sudah tidak diharapkan lagi, karena sudah lanjut usia. Maka orang sakit seperti ini maka dikeluarkan fidyah. Dikeluarkan fidyah dari hartanya, atau misalnya kalau tidak memiliki harta, maka dikeluarkan fidyah dari harta ahli warisnya. Kapan waktu mengeluarkan fidyah? Yaitu sejak masuk bulan suci Ramadan. Boleh kita bayar di awal Ramadan, atau di pertengahan Ramadan, atau di akhir Ramadan, atau bahkan setelah Ramadan masih boleh kita keluarkan fidyah. Yang tidak boleh adalah sebelum masuk bulan suci Ramadan. Jadi tidak boleh membayar fidyah sebelum masuk bulan suci Ramadan. Jadi kita tunggu dulu sampai masuk bulan suci Ramadan, baru kita keluarkan fidyah. Kemudian berapa ukuran fidyah yang harus dikeluarkan? Kalau dalam bahasa fikih itu 1 mud. 1 mud sama dengan 675 gram. Adapun kalau kita keluarkan dalam bentuk liter, itu sama dengan 0,688 atau setengah liter lebih, atau 1 liter kurang sedikit, atau 1 liter kurang 1/4. Jadi seperti itu. Kalau kita tidak memiliki ukuran, kita bisa menggunakan tangan kita dalam mengukur. Jadi misalnya kita mengambil beras yang akan kita keluarkan sebagai fidyah. Jadi kalau di Indonesia biasanya kita menggunakan beras ya. Karena fidyah itu kita keluarkan dalam bentuk makanan yang mengenyangkan di daerah setempat. Jadi kita keluarkan dalam bentuk makanan yang mengenyangkan di daerah setempat. Biasanya kita di Indonesia menggunakan beras. Jadi kita ambil beras dengan menggunakan tangan kita. Sampai tangan kita posisinya seperti ini, posisi berdoa. Nah, kalau sudah penuh dengan beras, seperti ini, itu artinya sudah cukup untuk mewakili satu fidyah. Bagaimana cara mengeluarkan fidyahnya? Tinggal kita hitung berapa hari yang ditinggalkan oleh orang sakit. Jadi anggaplah misalnya sakitnya sebelum masuk bulan suci Ramadan, berarti otomatis puasa yang ditinggalkan adalah 30 hari. Atau misalnya sakitnya di pertengahan bulan Ramadan, berarti puasa yang ditinggalkan adalah 15 hari. Jadi tinggal kita hitung. Jadi kalau puasa yang ditinggalkan 30 hari, berarti kita mengeluarkan fidyah untuk 30 hari. Cara mengeluarkannya, kita tinggal cari 30 orang fakir miskin. Kita bagikan kepada mereka. Satu miskin, satu porsi, sampai 30 orang miskin. Atau kalau misalnya kita tidak menemukan 30 orang miskin, kita hanya mendapatkan 15, berarti satu orang miskin dapat 2 porsi. Kemudian kita juga bisa mengeluarkan dalam bentuk makanan siap saji. Jadi anggaplah misalnya puasa yang ditinggalkan 30 hari, berarti kita buat makanan 30 porsi. Jadi makanan 30 porsi ini kita bagikan ke 30 orang miskin. Atau anggaplah misalnya yang kita temukan hanya satu orang miskin, berarti kita berikan 1 porsi makanan tiap hari kepada satu orang miskin, sampai 30 hari. Atau misalnya kita mau keluarkan dalam bentuk uang. Boleh juga. Tinggal kita kalkulasikan, dalam 1 porsi makanan itu harganya berapa. Anggaplah misalnya harganya 25.000 dalam 1 porsinya. Jadi anggaplah seperti itu ya. Berarti tinggal kita kali 25.000 kali 30 hari. Setelah itu jumlahnya kita bagi-bagikan ke fakir miskin. Atau misalnya kalau kita masih bingung, tinggal kita serahkan uangnya ke pengelola zakat setempat. Mereka pasti tahu cara mendistribusikan, cara membagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang sakit yang masih diharapkan sembuhnya. Adapun orang sakit yang masih diharapkan sembuhnya, maka ia menunggu sampai sembuh. Nanti kalau sudah sembuh, maka puasa yang ditinggalkan selama bulan suci Ramadan, ia qadha. Diqadha setelah bulan suci Ramadan. Jadi saya ulang sekali lagi, bahwa orang sakit yang sudah tidak diharapkan sembuhnya, maka dikeluarkan fidyah. Adapun orang sakit yang masih diharapkan sembuhnya, maka ia menunggu sampai sembuh. Setelah sembuh, nanti ia mengqadha puasanya yang ditinggalkan setelah bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam.